Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku tidak terburu-buru menahan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Meski proses kelengkapan berkas terus dikebut, opsi jemput paksa Hasto pun bukan menjadi prioritas KPK. Juru bicara KPK Tessa Mahardika menegaskan penahanan terhadap Hasto pasti dilakukan. Namun penyidik harus mempertimbangkan kecukupan bukti dalam pemberkasan perkara sebelum upaya paksa diambil. Meski upaya paksa diatur dalam pasal 21 ayat 1 KUHP atau KUHAP, KPK menerangkan bahwa pihaknya akan sangat berhati-hati dalam mengusut kasus yang melibatkan Hasto. Penyidik yang menangani kasus Hasto juga dipastikan terus bekerja sama dengan jaksa untuk menyelesaikan perkara ini. Penyidik yang akan menilai kapan para tersangka ini akan dilakukan penahanan, tidak hanya kepada saudara HK, tetapi juga tersangka-tersangka yang lain. Ada aspek material, aspek formil terhadap penahanan para tersangka, termasuk juga apakah perkara ini nanti akan siap untuk dilimpahkan ke jaksa penuntut umum dan untuk disidangkan. Sementara itu, juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli kembali menegaskan ancaman Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang membongkar skandal korupsi yang menyeret banyak pejabat tinggi. Ia mengatakan bukti kasus korupsi tersebut kini diamankan di Rusia oleh Koni Bakri yang selama ini dikenal sebagai pengamat intelijen dan militer yang dekat dengan PDI Perjuangan. Beberapa dokumen yang asli, yang otentik itu dititipkan oleh Sekjen PDI Perjuangan kepada Ibu Koni Bakri ke Rusia dan itu sudah dinotariskan karena belajar dari pengalaman bagaimana penyidik KPK Rosa itu memeriksa saksi yang bersurat pemeriksaan penyidikan sampai menyita HP, menyita buku partai sehingga waktu itu sudah Mas Hasto sadar bahwa akan ada upaya-upaya untuk melakukan kriminalisasi, melakukan pemberhangusan terhadap dokumen-dokumen sehingga dititipkan dokumen itu kepada Ibu Koni ke Rusia. Dan beberapa dokumen yang ada di Ibu Koni itu sudah dituangkan dalam bentuk beberapa video yang akan membongkar skandal kasus-kasus korupsi yang melibatkan petinggi-petinggi negara, baik yang masih menjabat atau yang sudah tidak menjabat. Nah, terkait video itu juga ada video soal kriminalisasi terhadap Anies Baswedan dengan segala upayanya dan juga dengan bukti-buktinya, dan juga ada kasus petinggi dari penegak hukum yang disalahgunakan untuk menyelesaikan masalah pribadi anak mantan penguasa. Nah, nantinya video-video itu akan dirilis oleh Sekjen PDI Perjuangan sebagai bentuk perlawanan karena kasus ditetapkannya Sekjen PDI Perjuangan sebagai tersangka oleh KPK, kami melihat itu sebagai kasus politik, bukan kasus hukum. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mempersilahkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto untuk membuka bila memang mengantongi bukti-bukti korupsi para pejabat negara. Prasetyo Hadi menyebut tidak masalah karena segala sesuatu akan tetap berlandaskan hukum. Mencocokkan waktu. Terus soal Mas Hasto yang bilang membongkar korupsi para pejabat negara itu gimana tanggapan dari Hasto? Ya memangnya ada. Kalau ada disampaikan aja kan, semua kan landasannya hukum ya. Fakta hukum lah kalau. Mantan penyidik KPK yang juga Ketua Indonesia Memanggil 57 atau IM 57 Institut, Lakso Anindito meminta Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang kini berstatus tersangka di KPK tidak memposisikan diri sebagai korban dalam kasus yang menyeretnya. Menurut Lakso, apa yang mendera Hasto hari ini menjadi pesan bagi elit PDI Perjuangan atau elit politik agar tidak mempermainkan dan mengintervensi penegak hukum karena kondisi bisa berbalik di masa yang datang. Sudahlah, nggak usah kita mendramatisasi suatu proses yang sudah terjadi dan itu nyata ada. Teman-teman di sini tidak lupa bahwa kita 3 tahun lalu
pada saat penyidik dan penyelidik KPK sedang melakukan upaya untuk menangkap Harun Masiku, melakukan operasi tangkap tangan, di sana kita tahu ada upaya-upaya menghalang-halangi, termasuk dengan cara menahan kawan-kawan KPK di PT. Artinya sebetulnya kalau kita bicara bagaimana konstruksi dibangun kasus ini, lama. Dan ini soal kompetensi pimpinan KPK lama yang tidak mampu untuk memenuhi standar yang dibutuhkan untuk menetapkan seseorang. Itu yang pertama. Poin kedua yang saya sampaikan adalah terkait dengan soal kenapa baru diangkat sekarang, ya memang pimpinan sekarang yang mungkin sudah berani untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Sudahlah, jangan memposisikan diri sebagai korban seolah-olah dahulu tidak pernah berkolaborasi dengan kekuasaan. Itu pesan saya. Karena inilah pesan buat semua elit politik, ketika lembaga penegak hukum mulai diintervensi, dimain-mainkan, dan lain-lain, sampai menyebabkan 57 orang dipecat. Karena menangani kasus strategis pada masa itu, ya tinggal tunggu saat aja proses serangan kembali dan penegakan hukum dilakukan secara adil akan menemukan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.